Sabdo Palon dikenal sebagai penasihat spiritual di tanah Jawa. Ia dikenal sebagai pembimbing Jawa sejati dengan banyak wadak atau raga yang berbeda di setiap generasi. Tokoh lain yang kerap dikaitkan dengan Sabdo Palon adalah Nyakinggong. Keduanya adalah penuntun gaib yang mewujud. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi raja-raja Jawa masa Hindu-Buddha. Ada riwayat yang menyebutkan Sabdo Palon dan Nyakinggong baru masyhur pada masa kepemimpinan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ia tetap setia sebagai penasihat spiritual hingga kepemimpinan Raja Brawijaya kelima. Sebelumnya Sabdo Palon dan Nyakinggong dikenal dengan sapu angin dan sapu jagat. Konon, Sabdo Palon dan Nyakinggong bukanlah nama asli dari sang abdi, melainkan gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diembannya. Sabdo Palon memiliki dua makna. Sabdo berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Jika disatukan, Sabdo Palon adalah seorang abdi yang berani menyuarakan kebenaran kepada raja dan berani menanggung akibatnya. Sementara Nyakinggong, Naya berarti Nayaka atau abdi raja, dan Kinggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Nyakinggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Nama Sabdo Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon, atau yang banyak dikenal dengan Jangka Sabdo Palon. Jangka Sabdo Palon diyakini sebagai karya pujangga Raden Ngabei Ronggowarsito. Jika selama ini dikatakan serat tersebut ditulis sebagai ramalan kehancuran Islam setelah 500 tahun kehancuran Majapahit, maka sebetulnya tujuan akhir dari pengarang serat Jangka Sabdo Palon ternyata adalah sebuah proses untuk menerima Islam. Nukilan syair dalam Jangka Sabdo Palon yang diduga ramalan kehancuran Islam di Jawa adalah: pepestene nuso tekan janji, yen wis jangkep 500 warsa, kepetung jaman Islami, musno bali marang ingsun, kami budi madeg sawiji. Takdir nusa sampai kepada janji, jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Bait ini terletak di penghujung akhir serat Jangka Sabdo Palon. Tuturan ini kemudian dikenal sebagai Sabdo Palon Nagih Janji. Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Selain itu ada juga tuturan dalam serat tersebut yang konon meramalkan terjadinya huru-hara tentang akhir zaman. Miturut carita kuno, wecane jan molinuweh kang wus kocap aning jangka, manungsa sirna sepalih, dene ta kang bisa urip, yekti ana syaratipun. Karya nulak kang bebaya, kalise bebaya yekti, ngulat ana kang wineca para kuno. Yang terjemahnya adalah menurut cerita kuno dari para leluhur yang memiliki kelebihan dalam spiritual. Semua cerita yang disampaikan para leluhur telah tertulis dalam kitab Jangka. Kelak umat manusia di masa depan akan lenyap separuh dari jumlah total yang menghuni bumi. Mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja untuk menjauhkan diri sendiri dari berbagai mara bahaya. Cara untuk mempertahankan diri dari prahara di masa depan adalah dengan membaca, meresapi dan menjalankan ajaran-ajaran para leluhur. Ada juga petikan dari Jangka Sabdo Palon yang konon meramalkan terjadinya letusan Gunung Semeru. Ini termuat dalam Pupuh Sinom. Sangat-sangating sangsara kang tumuwuh tanah Jawi, sinengkalen taunira lawang sabto ngesti aji, upami nabrang kali prapteng tengah-tengahipun, kaline banjir bandang, jerone nyilepake jalmi, kathah sirna manungsa kathah pralaya. Yang terjemahnya adalah sangat-sangatnya sengsara yang timbul di tanah Jawa, ditandai pada tahun 9781. Seumpama menyeberang sungai sampai di tengah-tengahnya, sungai banjir bandang, dalamnya menenggelamkan manusia. Banyak manusia mati, banyak bencana. Angka 9781 pada jangka tersebut jika dibaca menurut Candra Sengkala menjadi 1879 atau 1978
dalam pembacaan tertentu. Pada tahun 1978 inilah Gunung Semeru meletus. Ramalan tersebut juga dinisbatkan pada meletusnya Gunung Merapi pada 2010 yang lalu. Ini berkait dengan janji Sabdo Palon Nayagenggong sebelum muksa. Dan ingatlah keharuman air wangi nanti akan bertahan selama 500 tahun dan 4 zaman. Hitungan zaman paling dekat dalam penanggalan Jawa adalah sewindu atau 8 tahun. Jika demikian 4 zaman dikali 8 berarti 32. Maka isyarat meletusnya Gunung Merapi terjadi 32 tahun sesudahnya. Hardi Agung-agung Samyo, huru harang gegirisi, guma legar swaraniro. Lahar wutah kanan kering, ambleber angelepi. Merajang wonolan desagung, manungsoyo keh brasto, kebo sapi samyo gusis. Sirno gempang tan wonten monggo puliho. Yang terjemahnya adalah gunung berapi semua, huru hara mengerikan, menggelegar suaranya. Lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan. Manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis. Sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi. Namun lepas dari itu semua, Serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon tidak lain merupakan sebuah karya sastra. Bait-bait yang termuat di dalamnya bisa menjadi bahan refleksi kesadaran umat seluruhnya di tanah Jawa.